Gemerlap lampu kristal di ruang tengah rumah kami membiaskan cahaya ke segala penjuru, menciptakan ribuan bintang kecil yang menari di atas kepala para tamu. Alunan musik jazz yang lembut mengalun dari pengeras suara tersembunyi, berpadu dengan denting gelas anggur dan tawa renyah yang mengisi udara. Malam ini adalah perayaan ulang tahun pernikahan kelima kami, sebuah malam yang seharusnya sempurna. Aku, dalam balutan gaun sutra berwarna zamrud, dan Rangga, suamiku, yang tampak gagah dengan setelan jasnya, berdiri menyambut tamu, menebar senyum yang kuharap terlihat tulus. Di permukaan, semuanya sempurna. Rumah kami yang luas didekorasi dengan bunga lili putih, aroma wanginya menyatu dengan parfum mahal para undangan. Namun, di balik senyumku, ada seutas benang tegang yang terus bergetar setiap kali pandanganku bertemu dengan Mama Riana, ibu mertuaku. Hubungan kami tidak pernah hangat. Sejak awal Rangga memperkenalkanku, tatapan Mama Riana selalu terasa seperti sedang mengukur dan menilai, dan hasilnya selalu sama, aku tidak cukup baik. Baginya, aku hanyalah gadis dari keluarga biasa yang entah bagaimana berhasil menjerat putra emasnya. Malam ini, ia adalah ratu di pestanya sendiri, meskipun ini adalah pesta kami. Dikelilingi oleh teman-teman sosialitanya, wanita-wanita dengan perhiasan berkilauan dan tawa yang dipoles, ia memegang gelas sampanyenya dengan jemari yang lentik, menceritakan liburan terakhirnya ke Eropa seolah itu adalah pencapaian terbesar dalam hidup. Aku melihatnya sesekali melirik ke arah sudut ruangan, tempat ayah dan ibuku duduk. Orang tuaku adalah antitesis dari semua kemewahan ini. Ayah, seorang pensiunan guru, hanya mengenakan kemeja batik terbaiknya yang sudah sedikit pudar warnanya. Ibu, dengan kebaya sederhana dan senyum tulus yang tak pernah lepas dari wajahnya, tampak sedikit canggung di tengah keramaian ini. Mereka adalah orang-orang paling baik yang kukenal, dengan hati yang lebih berkilau dari semua berlian di ruangan ini. Namun, aku tahu, di mata Mama Riana, mereka tak lebih dari noda pada kanvas pestanya yang sempurna. Aku merasa ada sebuah kewajiban untuk terus-menerus mengawasi mereka, memastikan mereka baik-baik saja, seolah aku adalah perisai mereka dari dunia yang asing ini. Sayang, kamu kenapa tegang begitu? Rileks, bisik Rangga di telingaku, tangannya merangkul pinggangku. Pestanya sukses besar. Semua orang senang. Aku memaksakan senyum. Aku hanya memastikan ayah dan ibu nyaman. Rangga mengikuti arah pandanganku dan tertawa kecil. Mereka orang dewasa, Sarah. Biarkan saja mereka menikmati suasana. Lagi pula, Mama pasti akan menjaga mereka. Kalimat terakhirnya terdengar naif, nyaris ironis. Rangga tidak pernah melihat sisi dingin ibunya, atau mungkin ia memilih untuk tidak melihatnya. 1 jam berlalu. Aku sedang berbasa-basi dengan salah satu rekan kerja Rangga ketika aku menyadari bahwa kursi tempat orang tuaku duduk tadi sudah kosong. Aku permisi dan mulai berkeliling, mataku menyapu setiap sudut ruangan. Tidak ada. Mungkin di taman belakang, pikirku. Aku melangkah ke teras, udara malam yang sejuk menyambutku, tetapi mereka juga tidak ada di sana. Aku bertanya pada salah satu pramusaji, yang mengatakan melihat mereka berjalan ke arah depan beberapa saat yang lalu, pamit ke toilet. Rasa cemas yang aneh mulai merayap di hatiku. Aku kembali masuk, memeriksa kedua toilet tamu, namun kosong. Aku bertanya pada Rangga, yang lagi-lagi hanya melambaikan tangan dengan santai. Paling sedang cari udara segar di depan, sayang. Jangan khawatir. Tapi aku khawatir. Ini bukan seperti mereka. Ibu pasti akan memberitahuku jika mereka ingin pulang lebih awal. Didorong oleh firasat buruk, aku berjalan melewati kerumunan tamu yang riuh, menuju pintu depan dan melangkah keluar. Suara pesta langsung meredup di belakangku, digantikan oleh keheningan malam yang hanya dipecah oleh suara jangkrik. Pandanganku menyapu halaman depan yang remang-remang, lalu ke jalanan di luar gerbang. Di sanalah aku melihat mereka. Di seberang jalan, di bawah cahaya kuning lampu jalan yang redup, 2 sosok yang sangat kukenali duduk di bangku taman umum yang dingin. Ayah duduk dengan bahu yang terkulai, menunduk menatap sebuah kotak kado berbungkus kertas sederhana yang ada di pangkuannya. Ibu duduk di sebelahnya,
Sesekali menyeka matanya dengan ujung selendangnya. Duniaku seakan berhenti berputar. Pemandangan itu, kesedihan yang begitu sunyi dan dalam, menusuk jantungku seperti belati es. Aku berlari menyeberang jalan, tak peduli pada gaun mahal atau sepatu hak tinggiku. Ayah? Ibu? Panggilku, suaraku bergetar. Kenapa kalian di sini? Kenapa di luar? Mereka terkejut melihatku. Ayah cepat-cepat mencoba menyembunyikan kotak kado itu di sampingnya, sementara ibu buru-buru menghapus sisa air matanya, berusaha tersenyum. Sarah, kok kamu keluar? Acaranya belum selesai, kan? Kami cuma cari angin sebentar, Nak. Di dalam agak pengap. Kebohongan itu begitu rapuh, begitu jelas. Aku berlutut di depan mereka, menatap wajah ibuku yang sembab. Ibu jangan bohong. Ibu menangis? Ada apa? Siapa yang buat ibu sedih? Bilang sama Sarah. Ibu menggeleng, bibirnya bergetar menahan isak. Ayah menghela napas panjang, sebuah napas yang terdengar syarat dengan kekalahan dan luka. Ia menepuk punggung ibu dengan lembut. Sudahlah, Bu. Tidak apa-apa. Enggak bisa. Yah, desakku, air mataku mulai menggenang. Tolong, ceritakan apa yang terjadi. Akhirnya, dengan suara yang pecah dan terputus-putus, ibuku bercerita. Beberapa saat yang lalu, Mama Riana menghampiri mereka dengan senyum tipis yang tak pernah mencapai matanya. Ia membawa mereka sedikit menjauh dari keramaian, lalu berbisik dengan suara tajam. Bapak, Ibu, tolong. Ya, saya minta pengertiannya, kata ibuku, menirukan suara mertuaku. Teman-teman saya ini orang penting semua. Penampilan bapak dan ibu, terus terang saja kurang pantas. Bisa tidak? Kalian menunggu di luar saja dulu sampai pestanya agak sepi? Saya malu kalau sampai ada yang bertanya. Setiap kata yang keluar dari mulut ibuku terasa seperti tamparan bagiku. Aku bisa membayangkan penghinaan itu dengan jelas. Diusir dari pesta pernikahan anaknya sendiri. Dari rumah anaknya sendiri. Dianggap tidak pantas. Dianggap memalukan. Kami tidak mau buat kamu susah, Nak. Lanjut ayah dengan suara parau. Jadi kami pikir, lebih baik kami menurut saja. Kado ini bahkan belum sempat kami berikan. Ayah menatap kotak di tangannya dengan nanar. Aku menatap mereka berdua, orang tua yang telah mengorbankan segalanya untukku. Kini duduk terusir di pinggir jalan seperti pengemis. Lalu aku menoleh ke belakang, ke arah rumahku yang terang benderang, tempat musik dan tawa masih terdengar. Di dalam sana, wanita yang telah melukai hati orang tuaku sedang menikmati pestanya, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Saat itu, sesuatu di dalam diriku patah. Sesuatu yang hangat dan pemaaf mati, dan digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan sangat berbahaya. Amarah yang kurasakan bukan amarah yang meledak-ledak, melainkan amarah yang membeku, yang mengkristal menjadi sebuah tujuan. Aku berdiri, membatu. Air mataku sudah kering, digantikan oleh kobaran api di mataku. Dia akan membayarnya, bisik sebuah suara di dalam kepalaku. Suara itu begitu tenang, begitu pasti. Dia telah merendahkan sumber kehidupanku. Aku akan mencabut semua yang menjadi sumber kebanggaannya. Aku akan membuatnya merasakan penghinaan yang ribuan kali lebih dalam. Aku bersumpah. Ayo, ayah, ibu, kita pulang, kataku dengan suara yang anehnya terdengar sangat datar. Aku membantu mereka berdiri, mengambil alih kotak kado dari tangan ayah, dan memapah mereka menjauh dari rumah itu, menjauh dari pesta yang menjadi saksi bisu lahirnya sebuah dendam. Malam itu, aku bukan hanya mengantar orang tuaku pulang. Aku sedang mengantar diriku yang lama ke liang kubur. Aku kembali ke rumah seperti hantu yang melayang tanpa jiwa. Musik masih mengalun, tawa masih terdengar, tetapi bagiku semua itu hanyalah kebisingan tak berarti yang datang dari dunia lain. Aku berjalan lurus melewati kerumunan, mataku terkunci pada satu target, Rangga. Ia sedang tertawa bersama teman-temannya, gelas whisky tergenggam di tangannya. Wajahnya yang tampan dan riang, yang biasanya selalu bisa menenangkanku,
malam ini justru menyulut amarahku lebih jauh. Ia tidak tahu apa-apa. Ia hidup dalam gelembung kebahagiaan naifnya, sementara orang tuaku baru saja dipermalukan di depan pintu rumahnya sendiri. Aku mencengkeram lengannya, mungkin sedikit terlalu keras. Kita perlu bicara. Sekarang. Rangga terkejut melihat ekspresiku. Senyumnya memudar. Ada apa, sayang? Kamu pucat sekali. Di ruang kerja, desisku, tak memberinya kesempatan untuk menolak. Aku menariknya menjauh dari teman-temannya, mengabaikan tatapan bingung mereka. Begitu pintu ruang kerja tertutup di belakang kami, meredam suara pesta menjadi dengungan samar, aku melepaskan tangannya dan berbalik menghadapnya. Api yang tadi membeku di dalam diriku kini mulai mencair menjadi lahar panas. Orang tuaku pulang, kataku, suaraku rendah dan bergetar. Oh, ya? Cepat sekali. Mereka baik-baik saja, kan? Tanyanya ringan, sama sekali tidak menyadari badai yang akan datang. Tidak. Mereka tidak baik-baik saja. Rangga, balasku tajam. Ibumu mengusir mereka. Alis Rangga bertaut. Apa maksudmu mengusir? Jangan mengada-ada, Sarah. Mama tidak mungkin melakukan itu. Oh, ya? Dia menyuruh mereka menunggu di luar gerbang karena penampilan mereka dianggap memalukan. Memalukan di depan teman-teman arisannya yang terhormat. Suaraku meninggi, rasa sakit dan amarah tumpah ruah tak terbendung. Aku menemukan mereka duduk di bangku taman, menangis. Ibu menangis, Rangga, karena ibumu. Rangga tampak terkejut, namun kemudian ekspresinya berubah menjadi sesuatu yang membuatku lebih marah lagi. Pembelaan. Sayang, tenang dulu. Mungkin ada salah paham. Mama itu, ya, kamu tahu sendiri kan mama memang begitu orangnya. Dia sangat peduli dengan Citra, mungkin maksudnya tidak seburuk itu. Tidak seburuk itu? Aku tertawa, tawa yang terdengar getir dan mengerikan bahkan di telingaku sendiri. Dia menghina orang tuaku. Menginjak-injak harga diri mereka di rumah kita sendiri. Dan kamu bilang tidak seburuk itu? Kamu pikir ini bisa dimaklumi hanya karena mama memang begitu orangnya? Bukan begitu, tapi... Ia tampak bingung, terjebak di antara kesetiaannya pada ibunya dan amarah istrinya. Mungkin mama hanya tidak ingin ada suasana canggung. Ayah dan ibumu kan, memang sedikit berbeda dari lingkungan kita. Itu adalah puncaknya. Kalimat itu, sedikit berbeda, terdengar seperti sebuah vonis. Seolah kesederhanaan adalah sebuah kejahatan. Berbeda? Ya, mereka memang berbeda. Mereka tulus. Mereka tidak memakai topeng kemewahan seperti ibumu dan teman-temannya. Mereka tidak menilai orang dari pakaian atau rekening bank mereka. Sarah, sudah cukup. Bentak Rangga, suaranya kini meninggi juga. Ini pesta kita. Jangan merusaknya dengan drama seperti ini. Nanti kita bicarakan baik-baik setelah semua tamu pulang. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, jawabku dingin. Aku sudah melihat posisimu di mana. Kamu akan selalu membela dia. Pertengkaran kami berakhir di sana, bukan karena ada penyelesaian, tetapi karena kami berdua sama-sama membangun dinding di antara kami. Aku keluar dari ruangan itu dan mengunci diri di kamar tidur, meninggalkan Rangga untuk kembali ke pestanya, ke dunianya yang sempurna. Malam itu, setelah tamu terakhir pulang dan rumah kembali sunyi, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit yang gelap, sementara bayangan wajah sedih orang tuaku terus berkelebat di benakku. Ayah yang menunduk kalah, ibu yang menyeka air mata. Setiap detailnya terpatri di memoriku, membakar jiwaku. Di sebelahku, Rangga tertidur pulas, napasnya teratur. Baginya, insiden ini mungkin hanya pertengkaran rumah tangga biasa. Bagiku, ini adalah deklarasi perang. Aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke jendela. Menatap keheningan malam, aku berjanji pada diriku sendiri. Ini bukan lagi sekadar soal membuat Mama Riana meminta maaf. Permintaan maaf tidak akan cukup untuk mengobati luka ini. Balas dendamku harus setimpal. Aku tidak akan menyerangnya secara langsung. Tidak,
Itu terlalu mudah dan tidak akan memuaskan. Aku akan menghancurkan apa yang paling ia puja, pilar yang menopang seluruh eksistensinya. Status sosial, harga diri, pengakuan dari lingkarannya. Itulah dunianya. Itulah Tuhannya. Dan aku akan meruntuhkan semua itu, bata demi bata, sampai ia tidak punya apa-apa lagi untuk dibanggakan. Aku akan membuatnya merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang dipandang rendah, dianggap tidak pantas, dan diusir dari dunianya sendiri. Pikiranku mulai bekerja dengan kejernihan yang menakutkan. Aku mulai memetakan kelemahan Mama Riana. Obsesinya pada penampilan adalah yang pertama. Ia selalu harus terlihat paling kaya, paling sukses, paling berpengaruh. Di balik itu, pasti ada ketakutan. Ketakutan terlihat miskin, ketakutan gagal, ketakutan tidak diakui. Ketakutan itulah yang akan menjadi senjataku. Aku tahu dia memiliki beberapa bisnis butik dan properti. Bagaimana kondisi bisnis itu sebenarnya? Apakah kemewahan yang ia pamerkan itu nyata, atau hanya fasad yang rapuh? Sebuah senyum tipis, senyum yang sama sekali tidak terasa seperti milikku, tersungging di bibirku. Malam ini, seorang istri dan menantu yang patuh telah mati. Dan dari abunya, lahir seorang perencana yang dingin dan kejam. Mama Riana telah menyalakan api. Dia hanya tidak tahu bahwa api itu akan membakar seluruh istana kertasnya hingga menjadi debu. Hari-hari setelah pesta berlalu dalam keheningan yang membekukan. Aku dan Rangga bergerak di sekitar satu sama lain seperti dua orang asing yang menghuni rumah yang sama. Kami tidur di ranjang yang sama, tetapi ada jurang tak terlihat di antara kami. Dia mencoba beberapa kali untuk bicara baik-baik. Tetapi aku selalu menanggapinya dengan jawaban singkat dan dingin. Aku tidak tertarik pada permintaan maaf yang setengah hati atau upaya untuk menengahi. Bagiku, perang telah dimulai, dan medan pertempuran pertamaku adalah keheningan itu sendiri. Aku menggunakannya sebagai perisai, membiarkannya membangun tembok di sekelilingku sementara aku menyusun strategi dalam bentengku. Transformasiku dimulai dari dalam. Sarah yang dulu, yang selalu berusaha menyenangkan hati mertuanya, yang menelan ludah setiap kali menerima sindiran tajam, telah lenyap. Sebagai gantinya, muncul pribadi yang baru, seorang pengamat. Aku mulai mempelajari Mama Riana bukan lagi sebagai menantu, melainkan sebagai seorang ahli strategi yang membedah kelemahan lawannya. Aku mulai memainkan peran yang tidak pernah ia duga, menantu yang penuh perhatian. Aku meneleponnya 2 hari sekali hanya untuk menanyakan kabarnya. Aku mengiriminya kue buatanku, sesuatu yang sudah lama tidak kulakukan. Aku bahkan menawarkan diri untuk menemaninya ke acara arisan berikutnya, dengan alasan ingin lebih akrab dengan teman-teman Mama. Rangga, yang melihat perubahan sikapku, merasa lega. Ia mengira aku sudah melupakan insiden itu dan mencoba memperbaiki hubungan. Ia tidak tahu bahwa setiap senyum manisku adalah topeng, dan setiap tawaran baikku adalah manuver. Mama Riana, yang pada dasarnya arogan dan haus sanjungan, lengah. Ia menganggap perubahanku sebagai tanda bahwa aku akhirnya sadar akan posisiku, dan berusaha masuk ke dalam dunianya. Ia menyambut perubahanku dengan tangan terbuka, tanpa menyadari bahwa ular beludak telah memasuki taman firdausnya. Targetku jelas. Dalam lingkaran sosial Mama Riana, selalu ada 1 atau 2 orang yang menjadi pusat informasi, penyebar gosip ulung yang tahu segalanya tentang semua orang. Dan dalam kasus ini, orang itu adalah Tante Linda. Seorang janda kaya yang wajahnya selalu tampak sedikit masam, seolah menyimpan iri hati tersembunyi di balik lapisan riasannya yang tebal. Aku tahu dari cara ia memandang Mama Riana, ada sedikit kebencian di balik senyumnya yang dipaksakan. Ia adalah mata rantai terlemah. Kesempatan itu datang saat arisan bulanan diadakan di sebuah restoran hotel bintang 5. Aku datang bersama Mama Riana, mengenakan pakaian terbaikku dan senyum paling menawan. Aku menghabiskan 1 jam pertama untuk memuji-muji Mama Riana di depan teman-temannya, membuatnya bersinar dan semakin lengah. Kemudian, aku, secara kebetulan, duduk di sebelah Tante Linda saat Mama Riana sedang sibuk menjadi pusat perhatian. Tante Linda, apa kabar?
Kelihatannya makin segar saja, sapaku, memulai operasiku. Ia tersenyum tipis. Ah, bisa saja kamu, Sarah. Kamu juga, makin cantik. Hebat kamu bisa mengimbangi gaya hidup mertuamu. Ada nada sindiran halus dalam pujiannya. Aku berpura-pura menghela napas, memasang wajah sedikit cemas. Justru itu, Tante. Aku kadang khawatir sama Mama. Belakangan ini sepertinya beliau banyak pikiran. Bisnisnya lagi banyak proyek besar. Ya, Tante? Aku mau coba bantu, tapi Mama selalu bilang gak usah. Umpanku berhasil. Mata Tante Linda berbinar, haus akan gosip. Ia mendekatkan wajahnya. Proyek besar? Hampah bilangnya sih begitu, bisiknya. Tapi yang Tante dengar, butiknya di mall sepi sekali. Dan tender properti yang dia incar-incar itu, sepertinya lepas ke tangan orang lain. Dia itu gengsinya saja yang besar, Sarah. Aku memasang ekspresi terkejut dan prihatin. Oh, ya, Tante, kasihan Mama. Pasti beliau stres sekali, tapi tidak mau menunjukkan pada kami. Stres? Tentu saja, sambar Tante Linda, semakin bersemangat. Beberapa minggu lalu dia bahkan coba pinjam uang cukup besar ke beberapa dari kami. Alasannya untuk modal proyek. Aneh, kan? Orang sesukses dia kok pinjam uang. Jackpot. Hatiku berdebar, bukan karena gugup, tapi karena euforia kemenangan. Aku terus memancing, dan Tante Linda, yang senang merasa tahu lebih banyak, terus membocorkan informasi. Informasi ini menjadi pijakan pertamaku. Aku butuh bukti yang lebih kuat. Beberapa hari kemudian, dengan alasan ingin memberikan kejutan makan malam untuk memperbaiki suasana, aku datang ke rumah Mama Riana lebih awal. Aku tahu dari asisten rumah tangganya bahwa ia sedang ada di paviliun belakang, menerima telepon penting. Ini adalah kesempatanku. Dengan jantung berdebar kencang, aku menyelinap ke ruang kerjanya. Ruangan itu rapi dan mewah, tetapi ada aura keputusasaan yang samar. Tumpukan surat di atas mejanya tidak tersusun rapi seperti biasanya. Mataku dengan cepat memindai tumpukan itu. Sebagian besar adalah tagihan kartu kredit dan penawaran dari bank. Tapi kemudian, aku melihatnya. Sebuah amplop coklat tanpa logo, terselip di bawah tumpukan majalah mode. Tanganku sedikit gemetar saat membukanya. Isinya adalah surat peringatan. Bukan dari bank, tapi dari sebuah perusahaan pinjaman tidak resmi. Kata-katanya kasar dan penuh ancaman, menagih utang dengan bunga yang mencekik leher. Jumlahnya membuatku terkesiap. Jauh lebih besar dari yang bisa kubayangkan. Gaya hidup mewah, liburan ke luar negeri, tas-tas bermerek, semuanya dibangun di atas tumpukan utang pada rentenir. Aku tidak punya banyak waktu. Dengan cepat, aku mengeluarkan ponselku dan memotret setiap halaman surat itu. Aku kemudian menemukan sebuah map berisi proposal proyek. Setelah membacanya sekilas, aku sadar ini adalah penipuan. Sebuah skema investasi bodong yang ia rancang untuk menjerat korban baru demi menutupi utangnya yang lain. Aku memotret semuanya, setiap detail, setiap angka. Saat aku memasukkan kembali surat-surat itu ke tempatnya semula, aku mendengar langkah kaki mendekat. Dengan sigap aku keluar dari ruang kerja dan bergegas ke dapur, berpura-pura sedang menyiapkan bahan makanan. Ketika Mama Riana masuk, ia tampak pucat dan lelah di balik riasannya. "Loh, Sarah? Kamu sudah datang?" tanyanya, terkejut. Aku tersenyum, senyum termanis yang bisa kubuat. "Iya, Emma. Aku mau siapkan makan malam spesial untuk Mama." Mama kelihatan capek. "Duduk saja, biar Sarah yang urus semuanya." Ia menatapku, matanya sedikit berkaca-kaca, mungkin tersentuh oleh perhatianku. "Kamu memang menantu yang baik, Sarah." Aku hanya tersenyum. Di dalam sakuku, ponselku terasa berat, menyimpan semua amunisi yang kubutuhkan. Malam itu, sambil memasak makan malam untuknya, aku merasa seperti serigala yang sedang menyiapkan hidangan terakhir untuk domba yang tidak sadar dirinya akan disembelih. Lubang kubur itu telah kugali. Sekarang, aku hanya perlu menunggunya masuk ke dalamnya.
Ponsel di tanganku terasa dingin dan berat, sebuah kotak Pandora digital yang menyimpan kehancuran Mama Riana. Di keheningan malam, saat Rangga sudah terlelap di sampingku, aku menatap kembali foto-foto yang kuambil. Surat tagihan dari rentenir, proposal investasi bodong, angka-angka yang menjeritkan keputusasaan. Semua ini adalah senjata. Dan aku, yang dulu hanya tahu cara memaafkan, kini belajar cara membidik. Rasa bersalah tidak lagi memiliki tempat dalam hatiku. Ia telah terusir oleh bayangan wajah orang tuaku yang terluka. Langkah pertamaku adalah presisi. Aku tidak boleh gegabah. Menyebarkan bukti ini secara membabi buta hanya akan membuatku dicurigai. Aku harus menciptakan keraguan, menanam benih kecurigaan di lahan yang paling subur, lingkaran sosialnya sendiri. Aku harus membuat mereka meragukan Mama Riana, bukan karena bukti dariku, tapi seolah-olah karena kesimpulan mereka sendiri. Aku menghabiskan 2 malam untuk merencanakan setiap detail. Aku pergi ke sebuah warung internet di pinggir kota, tempat yang tidak akan pernah kukunjungi biasanya. Mengenakan hoodie dan kacamata hitam, aku merasa seperti tokoh dalam film thriller. Di sana, menggunakan koneksi publik, aku membuat sebuah alamat email baru. Bukan nama yang aneh, tapi nama yang terdengar profesional dan samar, sesuatu seperti analis.property.independent@email.com. Aku tidak ingin terlihat seperti penyebar gosip, melainkan seperti sumber yang kredibel. Selanjutnya, aku menyusun isi email itu dengan sangat hati-hati. Aku tidak menyebut nama Mama Riana sama sekali. Itu adalah aturan utamaku. Sebaliknya, aku menulis sebuah peringatan investasi umum. Subjek: waspada terhadap tawaran investasi properti dengan keuntungan tidak wajar. Kepada para investor yang terhormat, email ini bersifat informatif dan bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan. Saat ini, beredar sebuah skema investasi yang menargetkan kalangan sosial tertentu, menawarkan kepemilikan unit ruko di kawasan pengembangan baru dengan iming-iming keuntungan tetap sebesar 25% dalam 6 bulan. Skema ini seringkali dipresentasikan secara personal oleh individu yang memiliki reputasi baik di lingkungannya. Perlu diketahui, analisis independen kami menunjukkan bahwa proyek yang menjadi dasar investasi ini memiliki banyak kejanggalan. Likuiditas pengembangnya sangat dipertanyakan, dan ada indikasi kuat bahwa dana dari investor baru akan digunakan untuk menutupi utang-utang lama, bukan untuk pembangunan proyek. Kami menyarankan Anda untuk melakukan uji tuntas secara mendalam sebelum menginvestasikan dana Anda. Mintalah laporan keuangan yang diaudit dan periksa latar belakang pengembang dengan seksama. Jangan tergiur oleh janji keuntungan cepat atau oleh reputasi orang yang menawarkannya. Salam hormat. Analis properti independen. Setiap kata dipilih untuk mengenai sasaran. Aku menggunakan detail spesifik dari proposalnya, unit ruko. Keuntungan 25% dalam 6 bulan, yang hanya akan dikenali oleh orang-orang yang telah ia dekati. Dengan menyebut individu yang memiliki reputasi baik, aku menanamkan gagasan bahwa penipu bisa datang dari kalangan mereka sendiri. Langkah terakhir adalah daftar penerima. Aku sudah mendapatkan beberapa nomor telepon dari Tante Linda saat di arisan, dengan pura-pura ingin mengundang mereka ke acara amal. Dari nomor itu, aku mencari profil media sosial mereka dan menemukan alamat email bisnis atau pribadi mereka. Aku memilih 5 orang, termasuk Tante Linda, yang paling berpengaruh dan paling suka bergosip di grup itu. Aku tahu Tante Linda tidak akan bisa menyimpan informasi seperti ini untuk dirinya sendiri. Dengan jari yang dingin, aku menekan tombol kirim. Setelah itu, aku menghapus riwayat Pramban, keluar dari akun, dan meninggalkan warnet itu tanpa menoleh ke belakang. Benih telah ditabur. Sekarang, aku hanya perlu menunggu hujan. Dan hujan itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Seminggu kemudian, Mama Riana meneleponku. Suaranya terdengar tegang, dipaksakan ceria. "Sarah, sayang, kamu ada waktu tidak akhir pekan ini? Mama mau adakan high tea di rumah, undang beberapa teman dekat saja. Kamu datang. Ya, temani Mama." Ini dia. Panggungnya telah disiapkan. Tentu.
Dengan senang hati, jawabku, suaraku kubuat terdengar tulus dan bersemangat. Saat aku tiba di rumahnya pada hari Sabtu, suasananya terasa aneh. Hanya ada 4 orang temannya yang datang, termasuk Tante Linda. Jumlah yang sangat sedikit untuk acara seorang Riana. Mereka duduk dengan canggung di sofa mewah, menyesap teh mereka dalam keheningan yang sesekali dipecah oleh obrolan basa-basi yang dangkal. Aku memerankan peranku dengan sempurna, menyajikan kue dan menuangkan teh, tersenyum pada semua orang. Dari sudut mataku, aku bisa melihat Mama Riana berusaha keras untuk menghidupkan suasana, tetapi usahanya sia-sia. Ada ketegangan yang nyata di udara. Aku, tidak sengaja, mendengar percakapan Tante Linda dengan seorang wanita lain di dekat meja saji. "Kamu terima email itu juga kan, Jeng?" bisik Tante Linda. Wanita itu mengangguk, matanya melirik waspada ke arah Mama Riana. "Iya." "Ngeri?" "Ya." Detailnya persis seperti yang Riana tawarkan ke aku minggu lalu. Untung aku belum transfer. Sama. Aku langsung curiga. Jangan-jangan. Tante Linda tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi makna yang menggantung di udara sudah lebih dari cukup. Puncaknya adalah ketika Mama Riana, dalam upaya terakhir yang putus asa, mencoba membicarakan kembali peluang investasinya. "Jadi, bagaimana, Jengwati? Sudah dipikirkan soal ruko di Serpong itu? Prospeknya bagus sekali, loh," katanya dengan senyum yang terlihat rapuh. Jengwati, wanita yang tadi berbisik dengan Tante Linda, terbatuk kecil. "Aduh, maaf, Riana. Setelah aku pikir-pikir dan diskusi dengan suami, sepertinya kami tunda dulu investasi di bidang properti. Situasi ekonomi sedang tidak menentu, hehe." Itu adalah penolakan yang halus namun telak. Satu persatu, teman-temannya yang lain ikut memberikan alasan serupa. Proyek yang menjadi satu-satunya harapannya untuk keluar dari jeratan utang kini hancur berkeping-keping di depan matanya, di ruang tamunya sendiri. Ia tidak tahu siapa yang menyerangnya atau dari mana datangnya serangan itu. Wajahnya yang biasanya angkuh kini terlihat bingung dan panik. Aku berdiri di sudut ruangan, memegang nampan kosong. Aku menatapnya, menatap kehancuran di matanya. Tidak ada kepuasan yang meledak-ledak di dalam diriku. Hanya ada keheningan yang dingin dan dalam. Ini baru permulaan. Aku telah berhasil meracuni sumurnya, dan sekarang aku akan melihatnya mati kehausan secara perlahan. Kehancuran tidak datang seperti badai, melainkan seperti air yang merembes pelan, membusukkan fondasi dari dalam. Setelah acara Haiti yang gagal total itu, kepanikan Mama Riana menjadi sesuatu yang nyaris bisa kurasakan di udara setiap kali aku berada di dekatnya. Fasadnya yang dulu kokoh kini retak di sana-sini. Ia lebih sering melamun, lingkaran hitam di bawah matanya tidak lagi bisa ditutupi oleh riasan paling tebal sekalipun, dan teleponnya selalu berdering dengan nada panik yang ia coba sembunyikan. Rangga, tentu saja, mulai menyadarinya. "Mama kenapa, ya, belakangan ini?" tanyanya padaku suatu malam. Setiap aku telepon, suaranya aneh. Katanya cuma kecapean, tapi aku nggak percaya. Aku menatap suamiku, pria yang sama yang dulu menganggap penghinaan terhadap orang tuaku sebagai bukan masalah besar. Aku merasakan sedikit rasa jijik. "Mungkin memang cuma capek," jawabku datar sambil membolak-balik halaman buku. "Atau mungkin dunianya tidak seindah yang selalu dia pamerkan." "Apa maksudmu?" tanya Rangga, alisnya berkerut. Aku mengangkat bahu. "Entahlah. Coba saja kamu tanya sendiri padanya." Aku sengaja mendorongnya, tahu betul bahwa Mama Riana tidak akan pernah mengakui kebenarannya pada putra emasnya. Ini akan menciptakan lebih banyak frustrasi dan jarak di antara mereka. Strategiku berhasil. Rangga semakin cemas, sementara Mama Riana semakin defensif, yang berujung pada beberapa pertengkaran kecil di telepon. Di tengah kekacauan itu, aku tetap menjadi menantu yang baik. Aku rutin mengunjunginya, membawakan makanan kesukaannya, dan mendengarkan keluh kesahnya yang samar tentang bisnis yang sedang lesu, dan teman-teman yang tidak bisa diandalkan. Aku adalah bahu tempatnya bersandar,
tanpa ia sadari bahwa bahu itulah yang mendorongnya ke tepi jurang. Kemudian, aku memutuskan sudah waktunya untuk fase berikutnya, melepaskan serigala. Aku ingat nama perusahaan pinjaman tidak resmi dari surat yang kufoto, Solusi Cepat Nusantara. Nama yang terdengar korporat, tapi praktiknya adalah lintah darat. Aku kembali ke warnet yang sama, menggunakan telepon umum kali ini. Dengan suara yang kuselubungi sapu tangan agar terdengar berbeda, aku menelepon nomor di surat itu. Seorang pria dengan suara berat dan serak menjawab. Ya, Solusi Cepat. Selamat siang, kataku dengan nada formal. Saya ingin memberikan informasi. Ini terkait salah satu klien Anda, atas nama Riana Wijoyo. Ada jeda sejenak. Anda siapa? Anggap saja saya pihak yang dirugikan oleh beliau, jawabku dingin. Saya hanya ingin memberitahu bahwa Nyonya Riana baru saja gagal mendapatkan dana segar dari skema investasi yang dia jalankan. Para investornya mundur serempak. Saya dengar dari sumber terpercaya, beliau sedang panik dan berencana menjual beberapa asetnya secara diam-diam untuk kabur ke luar negeri dalam waktu dekat. Kebohongan total. Tapi kebohongan yang dirancang untuk memicu reaksi paling ekstrim. Aku tahu tipe orang seperti mereka tidak akan bertanya dua kali. Mereka akan bertindak. Kabur. Suara di seberang telepon terdengar lebih tajam. Terima kasih informasinya, Bu. Kami akan mengunjungi beliau. Aku menutup telepon, jantungku berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Aku telah menyulut sumbu dinamit. 2 hari kemudian, aku melancarkan bagian akhir dari rencanaku. Aku menelepon Mama Riana pada sore hari. Ma, aku baru bikin sup krim jagung kesukaan Mama. Aku antar ke sana, ya? Sekalian mau pijat kaki Mama, pasti pegal-pegal karena banyak pikiran. Oh, Sarah, kamu baik sekali. Tidak usah repot-repot. Jawabnya, suaranya terdengar lemah. Tidak repot sama sekali. Ma, aku jalan sekarang, ya. Aku mengatur waktuku dengan sempurna. Aku berkendara dengan pelan, berhenti sebentar di toko bunga, memastikan aku akan tiba tepat saat drama dimulai. Saat mobilku berbelok ke jalan menuju rumahnya yang asri dan tenang, aku melihatnya. Sebuah mobil jeep hitam terparkir serampangan di depan gerbang mewahnya. 3 pria berbadan tegap dan berwajah keras sedang berdiri di teras, salah satunya menggedor-gedor pintu dengan kasar. Para tetangga, yang biasanya hanya sibuk dengan urusan mereka sendiri, kini keluar dari rumah mereka. Beberapa menatap dari balik tirai jendela, yang lain berdiri di halaman mereka, berbisik-bisik. Reputasi, pilar utama kehidupan Mama Riana, sedang diguncang di depan mata semua orang yang pengakuannya sangat ia dambakan. Aku memarkir mobilku di seberang jalan, agak jauh, namun dengan pandangan yang jelas. Aku melihat pintu akhirnya terbuka. Mama Riana berdiri di sana, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Ketakutan dan penghinaan tergambar jelas di wajahnya saat ia berhadapan dengan para penagih utang itu. Salah satu pria itu membentaknya, suaranya cukup keras hingga terdengar samar-samar sampai ke tempatku. Jangan main-main sama kami, Bu. Utang harus dibayar. Pria lain menunjuk ke sebuah patung pualam di tamannya. Kalau tidak ada uang, barang-barang ini juga jadi. Aku melihat Mama Riana gemetar, mencoba bernegosiasi dengan suara yang tercekat. Momen itu adalah cerminan dari apa yang terjadi pada orang tuaku, tetapi 1000 kali lebih brutal dan lebih publik. Orang tuaku diusir dalam bisikan yang memalukan. Dia dihancurkan oleh teriakan yang menggelegar. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, para pria itu pergi, namun tidak sebelum salah satunya menendang pot bunga keramik mahal hingga hancur berkeping-keping di teras. Sebagai sebuah pesan, mereka masuk ke mobil mereka dan melaju pergi, meninggalkan keheningan yang mencekam dan puluhan pasang mata yang menghakimi. Mama Riana masih berdiri membeku di ambang pintu, bahunya terkulai dalam kekalahan total. Ia tampak begitu kecil dan rapuh di tengah kemewahan rumahnya. Para tetangga mulai kembali masuk ke rumah masing-masing, membawa serta gosip terpanas tahun ini.
Saat itulah aku menyalakan kembali mesin mobilku. Aku mengambil panci berisi sup dari kursi penumpang, memasang ekspresi paling cemas dan prihatin yang bisa kubuat, lalu berjalan menyeberang jalan. "Mama," panggilku, seolah baru saja tiba. "Ya Tuhan, ada apa ini?" "Mama tidak apa-apa." Ia menoleh padaku, matanya kosong dan penuh air mata. Ketika ia melihatku, pertahanannya runtuh. Ia terisak dan jatuh berlutut di tengah serpihan pot bunganya yang hancur. Aku berlutut di depannya, memeluknya. "Tenang, tenang. Ada Sarah di sini." Aku memeluknya erat, merasakan tubuhnya yang bergetar hebat. Di balik punggungnya, aku menatap puing-puing harga dirinya yang berserakan. Sebuah senyum dingin dan tipis terukir di bibirku, tak terlihat oleh siapapun. Serigala telah datang, dan pesta baru saja dimulai. Aku memapah tubuh Mama Riana yang lunglai masuk ke dalam rumah. Istana yang dulu begitu angkuh dan megah itu kini terasa seperti mausoleum yang dingin, penuh dengan gema ketakutan dan kehancuran. Aroma parfum mahalnya bercampur dengan bau tanah dari pecahan pot bunga yang kubawa masuk. Aku mendudukkannya di sofa beludru, tempat di mana ia biasa menghakimi dunia. Namun kini ia meringkuk seperti seekor burung dengan sayap patah. Aku bergerak dengan efisiensi yang tenang. Aku mengambil sapu dan pengki, membersihkan serpihan keramik di teras tanpa banyak bicara. Aku membuatkannya teh melati hangat dengan sedikit madu. Aku mengambil handuk basah dan dengan lembut membersihkan noda tanah di lutut dan tangannya. Setiap gerakanku penuh perhatian, setiap sentuhanku lembut. Aku adalah perwujudan dari malaikat penolong, sang penyelamat yang datang di saat paling gelap. Ia menatapku dengan mata yang basah dan penuh rasa terima kasih, sama sekali tidak menyadari bahwa malaikat ini memiliki niat iblis. Setelah ia sedikit lebih tenang, isak tangisnya mereda menjadi isapan napas yang gemetar. Ia mulai bicara, kata-katanya tumpah ruah seperti bendungan yang jebol. "Tentu saja, itu adalah versinya. Mama ditipu. Sarah," bisiknya parau, tangannya mencengkeram cangkir teh dengan erat. "Teman bisnis Mama, dia lari membawa semua uang. Mama terpaksa pinjam ke orang-orang jahat itu untuk menutupi kerugian. Mama tidak tahu harus bagaimana lagi." Ia menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Ia melukis dirinya sebagai korban yang naif, bukan sebagai arsitek dari kejatuhannya sendiri. Aku mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk dengan ekspresi penuh simpati. "Ya Tuhan, kok bisa sampai begini? Kenapa Mama tidak cerita sama kami?" tanyaku, nadaku kubuat penuh dengan keprihatinan yang tulus. "Mama malu." "Nak," jawabnya, air mata kembali mengalir. "Mama tidak mau merepotkan kamu dan Rangga. Mama pikir Mama bisa selesaikan sendiri. Tapi sekarang semuanya hancur. Ini adalah momen yang kutunggu. Momen di mana aku bisa beralih dari sekadar penonton menjadi dalang utama." "Mama tidak sendirian," kataku tegas, menggenggam tangannya. "Ada aku dan Rangga. Kita hadapi ini bersama-sama." Aku mengambil ponselku. Aku harus telepon Rangga sekarang. Dia harus tahu. Sebelum ia sempat protes, aku sudah berjalan sedikit menjauh, pura-pura mencari sinyal yang lebih baik. Aku menekan nomor Rangga, dan saat ia menjawab, aku mengubah suaraku menjadi panik dan cemas. "Rangga, kamu di mana? Cepat pulang ke rumah Mama sekarang juga," seruku, memastikan ada getaran dalam suaraku. "Ada apa, Sarah? Kamu kenapa?" Suara Rangga terdengar khawatir. "Mama, Rangga, tadi ada preman datang ke sini. Mereka nagih utang, marah-marah, mecahin barang. Aku baru saja sampai dan menemukan Mama sudah jatuh di teras. Cepat ke sini. Aku takut sekali." Aku sengaja melebih-lebihkan peranku sebagai saksi yang ketakutan, menempatkan diriku di tengah-tengah krisis. Telepon langsung ditutup. Aku tahu ia akan datang secepat kilat. Aku kembali duduk di samping Mama Riana. Rangga sedang dalam perjalanan. Dia akan bantu kita. Kurang dari 20 menit kemudian, suara decitan ban mobil terdengar di halaman. Rangga menerobos masuk ke dalam rumah, wajahnya pucat karena cemas.
Matanya langsung tertuju pada ibunya yang tampak hancur, lalu beralih padaku, yang duduk tenang di sampingnya. Mama, Sarah, kalian tidak apa-apa? Tanyanya, napasnya tersengal. Aku tidak apa-apa, jawabku lembut. Tapi Mama. Rangga langsung berlutut di depan ibunya, memeluknya. Ma, apa yang terjadi? Siapa mereka? Di antara isak tangisnya, Mama Riana menceritakan kembali kisah versinya, sementara aku sesekali menambahkan detail yang dramatis. Mereka kasar sekali, Rangga. Mendorong-dorong Mama. Untung Sarah cepat datang. Rangga menatapku, matanya dipenuhi rasa terima kasih dan kelegaan. Terima kasih, sayang. Terima kasih kamu ada di sini untuk Mama. Jurang di antara kami yang tercipta sejak malam pesta itu seakan tertutup seketika. Di matanya, aku bukan lagi istri yang pembangkang, melainkan pahlawan yang melindungi keluarganya. Setelah Mama Riana menceritakan semuanya, keheningan yang berat menyelimuti ruangan. Rangga tampak bingung dan marah, tetapi lebih dari itu, ia takut. Takut akan keselamatan ibunya. Saat itulah aku melancarkan tawaran terakhirku, kudeta yang akan menyegel nasib Mama Riana selamanya. Rangga, kataku dengan suara yang tenang dan penuh wibawa. Rumah ini sudah tidak aman lagi untuk Mama. Orang-orang itu bisa kembali kapan saja. Mama tidak bisa tinggal sendirian di sini. Rangga dan ibunya menatapku. Mama harus tinggal bersama kita, lanjutku, menatap langsung ke mata Mama Riana. Di rumah kita, Mama akan aman. Ada kita yang menjaga. Biarkan kami yang mengurus masalah ini. Mama hanya perlu tenang dan istirahat. Itu bukan lagi sebuah permintaan, melainkan sebuah pernyataan. Sebuah solusi logis yang tak terbantahkan dalam situasi genting seperti ini. Mama Riana menatapku, matanya yang sembab kini dipenuhi secercah harapan. Di tengah runtuhan hidupnya, menantunya yang dulu ia pandang sebelah mata kini menawarkan satu-satunya tempat berlindung. Ia tidak punya pilihan lain. Kekalahan telah membuatnya tunduk sepenuhnya. Apa itu tidak merepotkanmu, Sarah? Tanyanya dengan suara lirih. Aku tersenyum, senyum tulus seorang penyelamat. Tidak sama sekali, Emma. Mama adalah ibuku juga. Sudah seharusnya aku menjaga Mama. Rangga memelukku erat. Kamu memang istri yang luar biasa, Sarah. Malam itu, kami membawa Mama Riana pulang ke rumah kami. Ia hanya membawa satu koper kecil berisi pakaian seadanya. Saat mobil kami meninggalkan rumahnya yang gelap dan kosong, aku menatapnya dari kaca spion. Ia duduk di kursi belakang, menatap nanar keluar jendela, seorang ratu yang terusir dari kerajaannya. Ia pikir ia sedang menuju ke tempat yang aman. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja melangkah masuk ke dalam sangkar yang telah kubangun dengan sabar khusus untuknya. Topengku terpasang dengan sempurna. Permainan kini telah berpindah ke wilayahku. Minggu pertama Mama Riana tinggal di rumah kami adalah periode penyesuaian yang canggung. Aku memberinya kamar tamu terbaik, yang menghadap ke taman belakang. Kamar itu nyaman, bersih, dan diisi dengan perabotan berkualitas. Namun, itu tetaplah kamar tamu. Bukan kamar tidur utama di istananya sendiri. Baginya, setiap sudut rumah kami adalah pengingat konstan bahwa ia adalah seorang pengungsi. Disinilah babak baru penyiksaanku dimulai, sebuah penyiksaan yang dibalut dengan sutra kebaikan dan disajikan dengan senyum manis. Rangga, yang sibuk bekerja dan berusaha mencari cara untuk membantu ibunya secara finansial, hanya melihat permukaannya. Ia melihat istrinya yang penuh perhatian merawat ibunya yang sedang terpuruk. Ia memujiku setiap malam, menggenggam tanganku dan berkata, "Aku tidak tahu apa jadinya Mama tanpamu, Sarah." Ia tidak tahu bahwa di balik layar, aku sedang menjalankan opera kejamku. Kekuasaan Mama Riana yang pertama kali kulucuti adalah pakaiannya. Koper kecil yang ia bawa berisi gaun-gaun desainer dan setelan sutra, simbol dari status yang kini telah hilang. Di hari ketiga, aku datang ke kamarnya membawa beberapa kantong belanja. Ma, aku lihat baju-baju Mama modelnya untuk acara resmi semua, pasti tidak nyaman dipakai sehari-hari di rumah, kataku riang. Ini,
Sarah belikan beberapa baju ganti yang lebih santai. Aku mengeluarkan isinya. Bukan gaun sutra, melainkan daster-daster batik dengan motif sederhana dan beberapa setel pakaian rumah berbahan katun. Pakaian yang nyaman, praktis, dan sama sekali tidak mewah. Pakaian yang sering ibuku pakai. Aku melihat kilatan ngeri di matanya saat ia menatap tumpukan daster itu. Baginya, itu bukan sekadar pakaian. Itu adalah seragam kaum jelata, simbol dari semua yang pernah ia pandang rendah. Terima kasih, Sarah, katanya dengan suara tercekat. Mama masih punya beberapa baju yang nyaman. Oh, jangan khawatir, Ma, balasku sambil menyingkirkan gaun-gaun mahalnya dari lemari. Biar yang ini Sarah simpan saja baik-baik. Pakai yang baru ini, bahannya adem. Loh, Mama harus banyak istirahat, jadi harus pakai yang paling nyaman. Dengan dalih kenyamanan, aku menyingkirkan sisa-sisa terakhir dari identitas lamanya. Keesokan harinya, ia keluar dari kamar mengenakan daster batik, wajahnya muram. Ia tampak seperti orang asing di kulitnya sendiri. Selanjutnya adalah makanan. Aku tahu ia terbiasa dengan masakan hotel, steak impor, dan salad organik yang mahal. Sekarang, dapur adalah kerajaanku. Setiap hari, aku memasak hidangan rumahan yang sederhana. Sayur asem, tempe goreng, sambal terasi. Makanan yang kubesarkan, makanan yang ia anggap kampungan. Di meja makan, aku akan berkata dengan ceria, "Ayo, Ma, coba sayur asem buatan Sarah. Ini resep dari ibu, loh. Sehat dan hemat, tidak seperti makanan di luar yang banyak pengawet." Setiap pujian pada kesederhanaan adalah tamparan bagi gaya hidupnya yang dulu. Puncak dari siksaan ini adalah ketika aku mulai rutin mengundang orang tuaku untuk makan malam bersama, 2 atau 3 kali seminggu. Biar Mama ada teman ngobrol, kasihan di rumah terus sendirian. Begitu alasanku pada Rangga, yang tentu saja setuju. Maka, terjadilah pemandangan yang beberapa bulan lalu mustahil kubayangkan. Mama Riana, dalam balutan daster batiknya, duduk di satu meja makan dengan ayah dan ibuku. Ia, yang pernah mengusir mereka karena penampilan mereka dianggap tidak pantas, kini harus berbagi makanan dan percakapan dengan mereka. Aku sengaja menempatkan orang tuaku sebagai tamu terhormat. "Bu, tolong ambilkan nasi untuk Mama Riana," atau, "Yah, coba ceritakan pengalaman lucu waktu mengajar dulu, biar Mama Riana terhibur." Aku memaksanya untuk berinteraksi, untuk mendengarkan cerita-cerita sederhana dari dunia yang selalu ia hinakan. Ibuku, dengan kebaikan hatinya yang tak terbatas, justru berusaha menghiburnya. "Tidak apa-apa, Bu Riana," katanya lembut. "Namanya hidup, kadang di atas, kadang di bawah. Yang penting kita sehat dan masih bisa kumpul bersama keluarga." Nasihat tulus itu, bagi Mama Riana, pasti terasa seperti hinaan paling pedas. Ia hanya bisa tersenyum kaku, menelan makanannya yang terasa seperti pasir, terperangkap dalam neraka kesopanan. Ia tidak bisa marah, ia tidak bisa protes. Melakukannya hanya akan membuatnya terlihat jahat dan tidak tahu berterima kasih di depan putra dan menantunya yang begitu baik. Aku juga mengisolasi dirinya dari dunia luar. Setiap kali telepon rumah berdering dan itu adalah salah satu teman sosialitanya, aku akan mengangkatnya. "Halo, Tante Linda? Maaf, Tante, Mama sedang tidur. Pesan dokter, beliau tidak boleh stres dan harus banyak istirahat total. Nanti kalau sudah baikan, Mama yang telepon balik, ya." Aku menjadi penjaga gerbangnya, memutus satu persatu tali yang menghubungkannya dengan kehidupan lamanya. Sangkar emasku kini telah tertutup rapat. Di dalamnya, ada seekor singa betina tua yang cakarnya telah kupotong, taringnya telah kucabut, dan aumannya telah kubungkam dengan kebaikan yang mematikan. Aku hanya perlu menunggu sampai semangatnya benar-benar padam. Bulan kedua di sangkar emasku, semangat Mama Riana mulai terkikis habis. Ia menjadi pendiam, gerakannya lamban, dan matanya yang dulu tajam kini seringkali menatap kosong. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di kamar, seolah-olah 4 dinding itu adalah satu-satunya tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri,
Meskipun versi dirinya yang sekarang adalah cangkang kosong. Kehadirannya di rumah kami menjadi seperti bayangan, sesuatu yang ada tetapi tidak lagi memiliki substansi. Namun, bagiku, itu belum cukup. Dendamku menuntut lebih dari sekadar kepasrahan yang sunyi. Aku menginginkan kehancuran total atas kesombongannya. Aku ingin melihatnya melakukan hal yang paling tak terbayangkan baginya. Melayani. Aku mulai dengan tugas-tugas kecil, lagi-lagi dengan kedok kebaikan. Ma, tolong bantu Sarah lipat baju. Ya? Punggung Sarah lagi sakit sekali, kataku suatu sore, dengan nada manja. Atau, Ma, bisa tolong kupas bawang untuk masak? Tangan Sarah lagi iritasi kena sabun cuci. Awalnya, ia ragu. Tangannya yang terawat, yang terbiasa memegang gelas kristal, kini harus memegang pisau dapur dan pakaian kotor. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Menolak berarti menunjukkan keangkuhan di saat ia seharusnya bersyukur. Maka, dengan enggan, ia melakukannya. Setiap lipatan baju, setiap irisan bawang, adalah sebuah penghinaan kecil yang menumpuk, meruntuhkan sisa-sisa harga dirinya. Rangga, saat melihat ibunya membantuku di dapur, justru tersenyum. Senang lihat mama ada kegiatan, katanya padaku. Daripada melamun terus di kamar. Kamu memang pintar, sayang, membuat mama merasa dibutuhkan. Aku hanya tersenyum menanggapinya, sebuah senyuman yang menyembunyikan kekejaman di baliknya. Aku perlahan-lahan meningkatkan bebannya. Dari sekadar membantu, aku mulai meminta tolong untuk membersihkan meja setelah makan, menyapu teras, bahkan mencuci piring sesekali. Biar mama gerak badan, katanya bagus untuk kesehatan. Begitu alasanku. Setiap kali orang tuaku datang, aku akan membuatnya tampak seolah-olah Mama Riana melakukannya dengan sukarela. Lihat, Bu, Mama Riana sekarang rajin sekali bantu-bantu di dapur. Katanya bosan tidak ada kerjaan, kataku sambil tertawa. Ibuku, dengan keluguannya, akan memuji. Wah, hebat Bu Riana. Memang kalau di rumah saja enaknya cari kesibukan. Aku bisa melihat penderitaan di mata Mama Riana saat ia menyajikan teh untuk ibuku. Wanita yang dulu ia anggap tidak layak bahkan untuk berada di ruangan yang sama dengannya. Setiap tetes teh yang ia tuangkan adalah tetesan racun bagi egonya. Pukulan terakhirku, Coupe de Grace, telah kurencanakan dengan matang. Aku memutuskan untuk mengadakan acara syukuran kecil di rumah kami. Bukan pesta besar, hanya makan malam untuk merayakan promosi jabatan Rangga. Kita undang teman-teman dekat saja. Ya, sayang, usulku pada Rangga. Dan tentu saja, ayah dan ibu. Malam itu, rumah kami dihias sederhana. Beberapa teman dekat Rangga datang, orang-orang yang juga mengenal Mama Riana sebagai sosialita terpandang. Mereka terkejut melihatnya di sana, tetapi aku sudah menyiapkan ceritanya. Mama sedang menenangkan diri di sini untuk sementara, jelasku sambil tersenyum. Saat semua tamu telah berkumpul di meja makan, aku memulai sandiwaraku. Aku berpura-pura sangat sibuk melayani tamu, berlari ke sana kemari. Kemudian, aku berhenti sejenak, memasang wajah lelah. Aku menoleh ke arah Mama Riana yang duduk diam di sudut. Ma, panggilku dengan suara yang cukup keras agar didengar semua orang. Tolong, Ma, ambilkan air putih di dapur untuk Tuan Budi, beliau sepertinya haus. Keheningan seketika menyelimuti meja makan. Semua mata tertuju pada Mama Riana. Perintah itu, meskipun diucapkan dengan sopan, memiliki makna yang dalam. Aku tidak menyuruh asisten rumah tangga. Aku menyuruhnya. Di depan teman-teman putranya. Di depan orang tuaku. Wajah Mama Riana pucat pasi. Ia membeku di kursinya, matanya menatapku dengan campuran antara tak percaya, amarah, dan permohonan. Ini adalah penghinaan publik, sebuah penanda statusnya yang baru. Ia bukan lagi nyonya rumah, melainkan pesuruh. Rangga tampak sedikit tidak nyaman. Biar Mbak saja. Tidak apa-apa. Sayang, potongku cepat, sambil tersenyum pada Mama Riana. Mama kan cuma duduk saja dari tadi, biar sekalian olahraga sedikit. Ya? Kan?
Kata-kataku manis, tapi tatapanku tajam dan tanpa ampun. Di mataku, ia melihat kilatan kemenangan yang kejam. Ia tahu ia tidak punya pilihan. Berdebat sekarang hanya akan menciptakan drama yang lebih memalukan. Dengan gerakan yang terasa seperti berlangsung dalam gerakan lambat, ia bangkit. Setiap langkahnya menuju dapur terasa berat, seolah menanggung beban seluruh kesombongannya yang telah hancur. Saat ia kembali dengan segelas air di atas nampan kecil dan menyajikannya pada Tuan Budi, aku melihat sesuatu di matanya padam. Bukan hanya semangat, tapi jiwanya. Malam itu, saat aku berbaring di tempat tidur, aku tidak merasakan kemenangan. Aku tidak merasakan kepuasan. Yang kurasakan hanyalah kekosongan yang dingin. Aku telah berhasil. Aku telah membalaskan dendam orang tuaku. Aku telah membuatnya merasakan penghinaan yang jauh lebih kejam. Tapi dalam prosesnya, aku telah mengubah diriku menjadi monster yang sama dengannya, atau bahkan lebih buruk. Api dendam telah membakar dirinya, tetapi apinya juga telah menghanguskan hatiku sendiri. Kekosongan yang kurasakan malam itu tidak menghilang saat fajar tiba. Ia justru mengendap, menjadi lapisan jelaga dingin yang melapisi hatiku. Rumah kami terasa sunyi mencekam keesokan paginya. Mama Riana tidak keluar dari kamarnya sama sekali, bahkan untuk sarapan. Rangga, yang biasanya selalu ceria di pagi hari, hanya duduk diam menyesap kopinya, tatapannya menerawang. Tembok di antara kami yang sempat runtuh kini terbangun kembali, lebih tinggi dan lebih tebal dari sebelumnya. Dia yang pertama kali memecah keheningan, suaranya pelan namun syarat dengan beban. Sarah, kita perlu bicara tentang semalam. Aku mengaduk tehku, tidak menatapnya. Bicara apa? Pestanya sukses, kan? Semua orang senang. Aku menggunakan kata-kata yang sama seperti yang pernah ia ucapkan padaku, membalikkan pisaunya. Jangan begitu, Sarah, katanya, nadanya tidak marah, melainkan terluka. Itu lebih menusuk daripada bentakan. Kamu tahu apa yang kumaksud. Caramu menyuruh Mama mengambilkan minum untuk Om Budi. Di depan semua orang. Itu bukan untuk membantu, kan? Akhirnya, selubung itu tersingkap. Ia melihatnya. Aku hanya memintanya tolong. Balasku dingin, pertahananku langsung naik. Dia tidak melakukan apa-apa sepanjang malam. Dia adalah ibuku, bukan asisten rumah tangga, desis Rangga. Matanya kini menatapku tajam. Dan dia adalah tamu di rumah ini. Apa yang kamu lakukan itu kejam, Sarah. Aku melihat tatapan teman-temanku. Aku melihat wajah ayah dan ibumu. Mereka semua tidak nyaman. Aku tertawa sinis. Oh, sekarang kamu peduli pada perasaan ayah dan ibuku? Di mana kepedulianmu saat ibumu mengusir mereka ke jalanan seperti pengemis? Apa yang Mama lakukan itu salah. Aku tahu itu salah. Suaranya meninggi. Tapi apa itu memberimu hak untuk menjadi monster? Kamu bilang kamu merawatnya, tapi yang kulihat kamu menyiksanya secara perlahan. Daster itu, makanan itu, menyuruhnya melayani orang tuamu. Kamu menikmati penderitaannya, kan? Aku terdiam, tertohok oleh kebenaran dalam kata-katanya. Tentu saja aku menikmatinya. Setiap detik dari penderitaannya adalah balsam bagi lukaku. Tapi mengakuinya akan meruntuhkan seluruh citra diriku sebagai menantu yang berbakti. Aku melakukan ini untuk membalas sakit hati orang tuaku. Seruku, mencoba berpegang pada satu-satunya pembenaranku. Orang tuamu tidak akan pernah setuju dengan caramu, balas Rangga. Dan di titik itulah aku tahu aku telah kalah telak. Seolah kata-katanya adalah sebuah mantera, bel pintu kami berbunyi siang itu. Di depan pintu, berdiri ayah dan ibuku. Wajah mereka tampak serius, tidak ada senyum hangat seperti biasanya. Mereka tidak datang untuk makan malam. Mereka datang untukku. Kami duduk di ruang tamu, di sofa yang sama tempat Mama Riana seringkali kuhina secara halus. Ibu menatapku dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Campuran antara kasih sayang dan kekecewaan yang mendalam. Sarah, ibu memulai dengan lembut. Ibu dan ayah melihat apa yang terjadi semalam.
Dan beberapa waktu terakhir ini saat kami ke sini. Aku menunduk, tidak sanggup menatap matanya. Kami tahu niatmu baik. Nak, kamu ingin membela kami. Tapi cara ini salah. Lanjut ayah, suaranya terdengar berat. Kami tidak pernah mengajarimu untuk membalas kebencian dengan kebencian yang lebih pekat. Itu bukan putri yang kami besarkan. Tapi, Bu, ya, dia sudah merendahkan kalian, Isakku, pertahananku akhirnya runtuh. Lalu dengan merendahkannya kembali, apa itu membuatmu lebih tinggi darinya? Tanya ibuku. Kata-katanya menamparku. Ibu lebih baik menanggung malu di pinggir jalan daripada melihat putri ibu memiliki hati yang sekeras batu. Dendam itu racun, Sarah. Ia mungkin membunuh musuhmu, tapi ia akan menghancurkan wadahnya terlebih dahulu. Dan wadah itu adalah hatimu. Setiap kata dari orang tuaku adalah palu godam yang menghancurkan benteng pembenaranku. Semua yang kulakukan, semua rencana licik, semua kekejaman yang kubalut kebaikan, semuanya kulakukan atas nama mereka. Dan kini, mereka berdiri di hadapanku, menolaknya. Mereka tidak menginginkan balas dendam ini. Mereka menginginkan putri mereka kembali. Setelah mereka pulang, aku sendirian di rumah yang sunyi. Rangga pergi entah kemana setelah pertengkaran kami. Mama Riana masih mengurung diri. Aku berjalan ke kamar tidur dan berdiri di depan cermin besar. Aku menatap pantulan diriku. Wanita di cermin itu memiliki mataku, hidungku, bibirku. Tapi tatapannya asing. Dingin, penuh perhitungan, dan kosong. Tidak ada lagi kehangatan Sarah yang dulu ku kenal. Yang ada hanyalah monster yang puas dengan penderitaan orang lain. Ibuku benar. Aku telah menjadi seperti Mama Riana. Tidak. Aku menjadi lebih buruk. Dia melakukannya karena kesombongan dan kebodohan. Aku melakukannya dengan rencana yang dingin dan disengaja. Aku menyentuh permukaan cermin yang dingin, seolah mencoba meraih diriku yang lama. Tapi ia sudah terlalu jauh. Retakan-retakan kini muncul di cermin kehidupanku, dan aku tidak tahu bagaimana cara menyatukannya kembali. Kemenanganku terasa seperti abu di mulutku, sebuah kekalahan yang paling telak. Kejernihan yang datang setelah badai tidak selalu membawa kedamaian. Bagiku, ia membawa penyesalan yang memuakkan. 3 pilar hidupku, suamiku, orang tuaku, dan pembenaranku sendiri, telah runtuh dalam waktu kurang dari 24 jam. Aku terdampar di sebuah pulau terpencil yang kubangun sendiri, dikelilingi oleh lautan dendamku yang kini terasa asin dengan air mata. Aku memberanikan diri mengetuk pintu kamar Mama Riana sore itu. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi, lebih keras. Emma? Ini Sarah. Mama sudah makan. Hening. Rasa panik yang dingin mulai merayap di punggungku. Aku mencoba memutar kenop pintu. Terkunci. Tanpa pikir panjang, aku berlari mengambil kunci cadangan. Saat pintu terbuka, pemandangan di dalamnya membuat napasku tercekat. Mama Riana terbaring di lantai di samping tempat tidur, tak sadarkan diri. Di meja nakas, sebuah botol pil tidur kosong tergeletak di sisinya. Waktu seakan berhenti. Teriakan yang keluar dari mulutku terdengar asing. Aku menelepon ambulans dengan tangan gemetar, lalu menelepon Rangga. Suaraku pecah oleh isak tangis yang nyata, bukan lagi sandiwara. Di rumah sakit, saat kami menunggu di luar ruang gawat darurat, Rangga tidak menatapku. Ia duduk dengan bahu terkulai, wajahnya tersembunyi di telapak tangannya. Keheningan di antara kami lebih berat dari 1000 tuduhan. Aku tahu apa yang ia pikirkan. Ini salahku. Apapun yang dikatakan dokter nanti, vonisnya sudah jelas. Aku yang mendorongnya ke titik ini. Dokter akhirnya keluar dan mengatakan bahwa mereka berhasil menyelamatkan nyawanya. Ia mengalami overdosis, tetapi mereka berhasil menstabilkannya. Ia akan dipindahkan ke ruang perawatan setelah kondisinya benar-benar aman. Rangga hanya mengangguk, lalu masuk untuk melihat ibunya. Aku tetap di luar, tidak berani, merasa tidak pantas. Saat itulah orang tuaku tiba. Rangga pasti telah memberitahu mereka. Ibuku langsung memelukku, dan kali ini, aku membiarkan diriku hancur dalam pelukannya.
Ini semua salahku. Bu, Isakku. Aku sudah keterlaluan. Yang sudah terjadi biarlah terjadi. Nak, bisik ibu sambil mengelus punggungku. Yang penting sekarang adalah apa yang akan kamu lakukan setelah ini. Malam itu, setelah Mama Riana dipindahkan ke kamar perawatan dan tertidur karena pengaruh obat penenang, aku memberanikan diri masuk. Aku duduk di kursi di samping ranjangnya, menatap wajahnya yang pucat dan damai dalam tidur. Tanpa riasan, tanpa ekspresi angkuh, ia tampak begitu rapuh. Kerutan di sekitar mata dan mulutnya menceritakan kisah kelelahan dan ketakutan yang tidak pernah ingin ia tunjukkan. Disinilah, di bawah cahaya lampu rumah sakit yang steril, aku akhirnya melihatnya. Bukan sebagai monster yang menghina orang tuaku, tetapi sebagai seorang wanita yang tersesat, yang membangun harga dirinya di atas fondasi yang salah, kekayaan, status, dan pengakuan orang lain. Ketika fondasi itu runtuh, ia ikut hancur. Sama sepertiku. Aku membangun harga diriku di atas fondasi balas dendam. Dan kini setelah semuanya selesai, aku juga hancur. Rangga masuk dan berdiri di belakangku. Aku tidak menoleh. Aku minta maaf, Rangga, kataku lirih. Aku minta maaf untuk semuanya. Ia tidak menjawab untuk waktu yang lama. Kemudian, ia menarik kursi lain dan duduk di sampingku. Aku juga minta maaf, Sarah, katanya pelan. Aku seharusnya membelamu dan orang tuamu sejak awal. Aku seharusnya tidak membiarkan kesombongan Mama menyakiti mereka. Aku juga salah. Pengakuannya adalah belati yang sekaligus menusuk dan menyembuhkan. Kami berdua salah. Kami berdua telah membiarkan racun merusak keluarga kami. Beberapa hari kemudian, Mama Riana sadar sepenuhnya. Ia lemah, tetapi tatapannya jernih. Aku menemuinya sendirian. Aku membawakannya semangkuk bubur hangat. Aku duduk di sampingnya, dan untuk pertama kalinya, aku berbicara tanpa topeng. Aku yang mengirim email itu ke teman-teman Mama, kataku pelan. Aku juga yang menelepon para penagih utang itu. Semua yang terjadi, itu semua rencanaku. Aku minta maaf. Ia menatapku lama, matanya yang lelah mencoba memahami. Tidak ada amarah di sana, hanya kesedihan yang mendalam. Ia menghela napas panjang. Seharusnya Mama yang minta maaf, Sarah, bisiknya parau. Malam itu, di pestamu. Mama seharusnya tidak pernah melakukan itu pada orang tuamu. Mama iri padamu. Kamu memiliki keluarga yang hangat. Sesuatu yang tidak pernah Mama miliki. Pengakuan itu, yang datang dari titik terendahnya, adalah hal paling tulus yang pernah kudengar darinya. Saat itulah aku sadar bahwa balas dendamku tidak pernah benar-benar selesai malam itu di meja makan. Ia selesai di sini, di ruangan ini, dengan dua wanita hancur yang akhirnya mengakui luka mereka masing-masing. Jalan di depan kami tidak akan mudah. Utang Mama Riana masih ada, meskipun Rangga dan aku memutuskan untuk menjual rumahnya dan beberapa aset kami untuk melunasinya. Pernikahanku dengan Rangga waktu untuk pulih, membangun kembali kepercayaan yang telah retak. Mama Riana memutuskan untuk tinggal bersama adiknya di luar kota, memulai hidup baru yang jauh dari kemewahan dan kepalsuan. Sebelum ia pergi, aku mengantarnya ke stasiun. Ia mengenakan pakaian sederhana, tidak lagi daster batik yang kupaksakan, tetapi pilihannya sendiri. Ia memelukku di peron. Jaga Rangga baik-baik, katanya. Dan sampaikan permintaan maafku sekali lagi pada ayah dan ibumu. Aku mengangguk, tenggorokanku tercekat. Saat kereta perlahan menjauh, aku tidak merasakan kemenangan atau kekalahan. Yang kurasakan hanyalah abu. Abu dari istana kesombongan yang telah kubakar, dan abu dari sebagian hatiku yang ikut terbakar di dalamnya. Balas dendam memang telah terbalaskan, tetapi kemenangannya terasa hampa, meninggalkan pelajaran pahit bahwa terkadang, satu-satunya cara untuk benar-benar menang adalah dengan memilih untuk tidak berperang sama sekali.